Selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari Jemaat Penabur di kota Surakarta, saya Pendeta Peggy Rade Riri Mase menyapa ibu bapak saudara-saudari sekalian dan mengajak kita untuk mengambil waktu kita berjumpa dengan Tuhan di pagi hari ini. Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan kita semua telah siap-siap pastinya untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita. Namun sebelumnya ibu bapak, mari kita datang menghadap Tuhan dalam saat teduh kita pagi hari ini. Bapak ibu, saudara-saudari, mari sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami pada hari ini. Kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Namun sebelum semuanya itu kami lakukan, Bapa, biarlah kami mendengar suara Tuhan yang akan menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Suara sabda Tuhan yang akan meneguhkan dan mengokohkan iman percaya kami, sehingga kami tabah, sabar, penuh semangat menghadapi kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 hari ini. Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu, kami telah siap untuk menerima sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Perikop ini diberi judul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua, malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom ketika melihat mereka. Bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya
menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang setia membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sudah pernah mendengar industri hospitality? Mungkin ibu bapak sudah pernah dengar. Tapi saya mau coba memberikan penjelasan. Hospitality itu keramahan kepada tamu. Industri hospitality berarti industri yang bergerak pada bidang pelayanan, keramahan pada para tamu. Nah, mungkin kalau saya sudah urai seperti ini, Bapak Ibu bisa tahu dan bisa mengira-ngira industri apa itu. Itu banyaknya di industri pariwisata. Ya, industri pariwisata adalah industri hospitality. Ya, karena dalam industri pariwisata itu ada hotel. Hotel itu menawarkan pelayanan bagi para tamu, ya kan? Mereka ada banyak hotel, orang justru bersaing di pelayanan para tamu. Rumah makan juga begitu. Ya, rumah makan, semua bisa menawarkan makanan yang enak-enak, tapi biasanya yang akan dicari adalah pelayanan bagi tamu yang datang. Travel agent juga begitu. Ya, harga rata-rata sama lah, kurang lebih mungkin travel agent. Tapi mana yang bisa memberikan pelayanan kepada para tamu yang terbaik biasanya akan mendapat tamu lebih banyak, dan lain-lain. Ibu bapak, ketika saya membaca industri hospitality ini adalah tulisan tahun 2017. Maka penulisnya begitu bersemangat, begitu penuh optimisme bahwa industri hospitality ini akan mengalami perkembangan yang pesat, mengalami perkembangan yang sangat baik. Tetapi ketika melihat industri itu pada tahun 2019 dan 2020 saat ini, 2020-2021, optimisme ini agak menurun karena khususnya contoh di Pulau Bali, kita lihat banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan karena mereka bekerja di industri hospitality ini akibat tidak ada tamu. Ya, wisatawan asing dari berbagai negara tidak bisa datang ke Bali karena kondisi pandemi COVID-19. Namun demikian, kita harus tetap optimis, ya, kita harus tetap yakin, percaya bahwa pandemi ini akan berlalu. Tentu Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak diam, kita tidak kemudian menyerah, karena kita tahu Tuhan tidak tutup mata dengan segala pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Kita percaya bahwa industri hospitality yang kita miliki khususnya di Pulau Bali itu akan segera kembali, ya, bahkan mungkin lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ibu bapak, saudari-saudara yang kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, industri hospitality, ya, yang kita lihat sekarang ini yang dikembangkan itu menghasilkan uang yang cukup banyak. Banyak orang yang memperoleh makan dari industri ini. Tetapi di dalam bacaan kita pagi hari ini, hospitality yang ditunjukkan oleh Lot kepada kedua tamunya itu berbeda. Lot tidak mendapat apapun dari keramahannya kepada kedua tamu yang mampir di rumahnya. Lot hanya menjalankan apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menjadi pegangannya selama ini, bahwa
ketika ada tamu datang mampir ke rumahnya, ia sebagai tuan rumah yang baik harus bersikap ramah, harus menyediakan makanan, minuman, bahkan menyediakan tempat tidur bagi para tamu yang mampir ke rumahnya. Lot tidak mendapat apapun, tapi Lot punya keyakinan akan hal itu. Ini adalah nilai yang ia pegang. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, dulu kan belum ada hotel, belum ada restoran. Jadi walaupun para tamu datang membawa banyak uang, yang dapat mereka tinggal ketika mereka tiba atau singgah di satu kota ya di rumah-rumah penduduk, gitu kan, rumah-rumah penduduk. Maka ini menjadi sebuah hal yang patut bagi Lot untuk dilakukan. Dalam keramahannya kepada para tamu, Bapak Ibu, saudara-saudari, Lot tidak dapat apa-apa, bahkan Lot harus mengorbankan anaknya. Ketika orang-orang di Sodom memaksa Lot untuk mengeluarkan para tamu itu, untuk menyerahkan para tamu itu kepada mereka, karena mereka akan melakukan perbuatan yang tidak baik kepada para tamu itu. Lot sampai rela menyerahkan, menawarkan untuk menyerahkan kedua anak perempuannya yang masih perawan. Kita bisa lihat bagaimana keramahan hati Lot kepada kedua tamunya ini, sampai anaknya sendiri pun siap ia korbankan demi mereka. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Lot. Keramahan terhadap tamu menjadi salah satu nilai kehidupan bagi Lot. Dan sekarang ini, Bapak Ibu, hal ini mulai tergerus. Dalam kehidupan masyarakat kita, ini mulai hilang. Karena masyarakat kita mulai condong pada kehidupan yang lebih individualistis. Ya, masing-masing berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak keselamatan untuk dirinya sendiri. Mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dalam segala relasi harus ada keuntungan yang bisa diperoleh. Wanipiro itu istilah, wanipiro. Jadi relasi dibangun dengan segala hitung-hitungan yang ada. Kalau menguntungkan, saya terima. Kalau tidak menguntungkan, saya pikir-pikir dulu dan mungkin saya tidak akan terima. Inilah relasi yang semakin menguat dalam kehidupan masyarakat kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ibu bapak, saudari-saudara, sebenarnya kita diajarkan nilai kehidupan yang sama seperti yang dipegang oleh Lot. Keramahan kepada tamu, keramahan kepada sesama manusia, kasih terhadap sesama manusia. Bukankah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib? Ia rela menderita di atas kayu salib, bahkan sampai ia mati untuk kita. Kita yang berdosa, kita yang telah berbuat salah, tetapi Yesus yang mengambil itu untuk kita, menerima hukuman itu untuk kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi sesungguhnya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, nilai atau pegangan hidup Lot ini patut juga menjadi nilai di dalam kehidupan kita. Keuntungan yang bisa kita peroleh bukan kita pakai dalam membangun relasi, tetapi keuntungan yang kita peroleh itu bisa datang kemudian. Tidak saat kita menolong orang itu baru, atau sebelum orang itu kita tolong, kita dapat keuntungan dulu. Tidak. Kita menolong dulu, kita membantu terlebih dahulu dengan sukacita, dengan sukarela. Pasti
Tuhan menyediakan keuntungan yang luar biasa buat kita. Dalam bacaan kita ini pun sesungguhnya terlihat ya bahwa Lot dan keluarganya diselamatkan oleh kedua tamunya itu yang ternyata adalah malaikat. Ketika Lot berbuat ramah, dia tidak pikirkan itu, tapi Tuhan menyediakan itu bagi Lot. Oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus membangun relasi kita dengan sesama, bukan untung rugi, bukan berapa yang bisa kita peroleh dalam relasi kita dengan sesama, apalagi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi mari kita mau bertolong-tolongan, mau saling membantu satu dengan yang lain, karena kita percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan sumber berkat itu pasti akan mengembalikannya berlipat kali ganda dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut dan gentar. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana terus kita memelihara persekutuan, persaudaraan yang rukun dan damai, karena di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah belajar dari firman-Mu. Biarlah Bapa sendiri memeteraikan sabda firman Tuhan ini dalam hati kami, agar hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam kehidupan kami, selama Tuhan masih memberikan hidup kepada kami, maka kami akan terus setia dan sungguh-sungguh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi ketika kami sungguh-sungguh melaksanakan firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan akan menegakkan kami sehingga kami mampu dan dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan masyarakat kami serahkan persekutuan umat-Mu, agar kiranya dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan, tiap-tiap kami, masing-masing kami menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, dan Tuhan sendiri menaungi kami dan memberikan kami hikmat, sehingga tugas-tugas ini kami laksanakan seturut dengan kehendak Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan dan alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.